Jepang, kesayangan baru Asia, kini diambang babak 16 besar Piala Dunia 2022 dan skenarionya sudah sangat berpihak. Jepang sedang dalam konfidensi tinggi setelah kemenangan mengejutkan atas tim unggulan Jerman pada partai pertama, dan Costa Rica yang jadi lawan berikutnya sedang berada di titik terendah setelah kekalahan 7-0 dari Spanyol di pertandingan pertama. Jepang makin di atas angin karena dari rekor pertemuan juga sangat dominan atas Costa Rica. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Jepang mematahkan segala prediksi dengan mengalahkan Jerman 2-1 pada laga pertama mereka di Piala Dunia 2022. 3 poin dari pertandingan pertama membuat Jepang berada di posisi yang kuat untuk melaju ke babak gugur, dan itu bisa disegel pada pertandingan kedua jika sukses kembali menang dan Jerman gagal menang dari Spanyol. Ya, memang 6 poin setelah 2 pertandingan belum bakal menjamin Jepang ke babak gugur, karena kalau Jerman menang atas Spanyol maka masih ada kans Jerman dan Jepang finish 6 poin di akhir babak grup, dan mana yang dapat peringkat lebih tinggi dilihat lagi siapa yang memiliki angka selisih gol lebih banyak. Untungnya Jepang bisa sedikit lega karena dari peta kekuatan setelah laga pertama, Spanyol bakal sangat diunggulkan kembali meraih 3 poin. Sehingga jika Spanyol dan Jepang sama-sama menang di laga kedua, maka terjawab sudah siapa-siapa saja wakil dari grup E yang bakal berlaga di 16 besar. Tinggal menunggu penentu siapa finish sebagai juara grup dan siapa runner-up ketika Jepang dan Spanyol bertemu pada 2 Desember nanti. Ya, Jepang memang patut percaya diri karena selain punya modal bagus dengan mengalahkan Jerman, mereka juga punya catatan yang superior dari Costa Rica. Dari rekor head-to-head, 4 pertemuan antara kedua negara yang seluruhnya bukan di ajang kompetitif berakhir dengan sekali hasil imbang dan 3 lainnya untuk kemenangan Jepang. Maka dengan keunggulan statistik dan torehan awal yang berpihak kepadanya, wajar Jepang bakal sangat berambisi untuk kembali menang di laga ini. Dan memang mereka nggak punya banyak pilihan, karena kalau sampai gagal ketika melawan Costa Rica, skenarionya bakal makin berat karena dituntut menang ketika di laga terakhir bertemu Spanyol yang lagi on fire. Tapi situasinya bakal jadi makin menantang untuk Jepang karena di laga ini mereka nggak bakal diperkuat bek kanan andalannya Hiroki Sakai karena cedera dari laga melawan Jerman. Tidak turut sertanya Sakai pada sesi latihan Kamis kemarin memperkuat kemungkinan dia bakal absen di laga melawan Costa Rica. Cederanya Sakai berarti membuka ruang bagi bek Arsenal Takiro Tomiyasu untuk muncul sebagai pengganti. Namun Kamis kemarin dia juga absen dari latihan Jepang, sehingga kansnya dimainkan melawan Costa Rica masih perlu ditinjau lagi. Sementara 2 pemain yang di laga melawan Jerman masih sebagai pemain pengganti tampak bakal dimainkan sejak awal melawan Costa Rica nanti, yakni Yuto Nagatomo dan tentu saja Takuma Asano yang mencetak gol kemenangan Jepang ke gawang Jerman. Sementara dari kubu lawan, Costa Rica masih terbebas dari persoalan kebugaran, namun kemungkinan juga bakal melakukan perubahan dalam starting line-up-nya. Kendall Waston kemungkinan bakal masuk starter menggantikan Carlos Martinez. Bryan Ruiz dan Alvaro Zamora juga berpeluang menembus starting line-up. Namun Joel Campbell dan Anthony Contreras tampak tetap menjaga tempatnya di front three Costa Rica. Keylor Navas meski kebobolan 7 gol di laga melawan Spanyol tampak bakal tetap jadi pemain kunci bagi Costa Rica di laga nanti. Dan tentu setelah dipermalukan oleh Spanyol, dia bakal melakukan segala upaya untuk menebus kekalahan di laga keduanya nanti. Apalagi sampai meraih clean sheet, maka itu bakal sangat membantu timnya untuk akhirnya bisa menang. Sementara dari kubu Jepang, Takuma Asano tampak bakal jadi pemain kunci untuk pertandingan nanti, terutama setelah display impresifnya di laga melawan Jerman. Ada 12 tembakan dilepaskan Jepang dari laga melawan 4 kali juara dunia tersebut, dan Asano yang bermain selama 33 menit melepas 5 tembakan, sementara rekan setimnya di lapangan gak melepas lebih 1 tembakan. Performa bagusnya itu tentu jadi modal penting untuk melanjutkan momentum di partai kedua, dan bisa dipastikan Asano bersama pemain Jepang lainnya bakal makin termotivasi karena makin banyak dukungan yang mengemuka untuk mereka di Piala Dunia 2022 setelah aksi heroik melawan Jerman. Dan gak terkecuali di Indonesia, sebagaimana Jepang terus berada di trending topik pembahasan media sosial di Indonesia. Apalagi hasil bagus dari Jepang itu terjadi ketika perwakilan Asia lain di Piala Dunia 2022 juga bikin kejutan di babak gugur, termasuk Arab Saudi yang mengalahkan Argentina 2-1 dan kini berlanjut Iran yang menang 2-0 dari Wales. Rentetan hasil bagus wakil Asia menunjukkan terus berkembangnya sepak bola Asia di pentas internasional, dan bukan gak mungkin Qatar 2022 menyuguhkan prestasi baru dengan untuk kali pertama mengirim lebih 2 wakil di babak gugur, hingga memecahkan rekor pencapaian terbaik wakil Asia di Piala Dunia, yakni Korea Selatan yang sebagai salah satu tuan rumah pada 2002 menjadi salah satu semifinalis yang dalam prosesnya mengalahkan Portugal, Italia, hingga Spanyol.